Well, see, I hated you for a long time, but one day you were different. You let your hair fall into your eyes, and I tried to look away, but I couldn't. And then you said my name for the first time. How suddenly everything can change. All I know is I fall into the ground, and then your hand was out, you smiled, and I felt Kekudusan dan rasa sukacita mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaat melalui ibadah pemberkatan nikah. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta keluarga datang menghadap Allah memohon berkat Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyatakan rasa sukacita kita bersama dengan mempelai yang akan memasuki gedung gereja ini. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Hatiku siap, ya Allah. Aku menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Nah, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Marilah kita berdoa. Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Horas madita saluhutna. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nats yang menjadi pernikahan, ayat pernikahan kepada Boni Hasiholan Manulang dengan Dewi Teresia tertulis di 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2 ini dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terkhusus kepada kedua mempelai, tentu hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan pada kalian. Untuk itu firman Tuhan seperti tadi dikatakan, sempurnakanlah sukacita, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di sini inilah adalah salah satu tujuan Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepada jemaat di Filipi. Dan di sini menasihatkan, menunjukkan hidupnya harus menunjukkan sikap persekutuan, koinonia, kerendahan hati, sukacita dan
kesetiaan. Dan hal inilah yang menjadi impian Paulus. Ini yang menjadi visi Paulus kepada jemaat di Filipi. Tentunya kita semua setuju bahwa tak ada satupun di antara kita yang dapat hidup sendirian. Tidak ada kita dapat yang hidup tanpa ada teman, tanpa ada keluarga dan lain sebagainya. Karena yang menjadi faktanya bisa kita lihat dalam kehidupan kita, kesulitan pasti hadir dalam kehidupan kita. Tentunya tantangan pasti hadir dalam keluarga kita. Perlu keluarga, perlu saudara, perlu tetangga, dan perlu pendamping. Tetapi hidup bersama bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah. Seperti keluarga Manulang dan keluarga Simanjuntak, tentu harus ada suatu kesatuan hingga bisa terjadi hal seperti ini, hingga terjadi acara kita pada hari ini. Hanya untuk kalian berdua pun, Boni dan Dewi, tentunya ada dua karakter yang harus disatukan hingga terjadi persatuan dan kesatuan, hingga terjadi rumah tangga. Ibarat seperti jika kita memiliki teman 50 orang, tentu 50 juga lah harus kita hadapi. Begitu juga dengan yang berkeluarga. Seperti itulah yang terjadi di jemaat Filipi ketika itu. Ketika mereka mengalami ancaman, mengalami perpecahan, mengalami percekcokan dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi sehati sepikir. Karena itulah Paulus menuliskan melalui suratnya ini, mengajak jemaat agar sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tentu jika kita berbicara mengenai persekutuan, tentu dimulai dari rumah kita, dari keluarga kita, dari suami dan istri, dari orang tua dan anak-anak, dari si matua dohot hela manang parumain. Harus ada persatuan. Bisa kita lihat terkhusus orang Batak, ada beberapa yang bisa kita pacaran, berteman, kaulah bintangku, kaulah bulanku. Kalau bisa diantar jemput lakdawe sejauh manapun dituju. Tapi coba kita lihat setelah kalian menikah nanti, bisakah kalian bersama-sama selalu? Nang tu gereja pe molo halak bata, olo do parjolo inatai baru pe amatai. Dan olo be mar sigadengan. Jangan lagi seperti itu. Oma imanda sada impian, satu impian, dream, cita-cita. Molo dirok di layangan putus, it's my dream Nina. Nina di sini. Visi atau cita-cita persekutuan nih halak Kristen. Tentu yang menjadi pertanyaan kepada kita saat ini adalah bagaimana cara kita agar kita sampai kepada kesehatian. Bagaimana kita agar satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Resepnya, jika kita membuka Alkitab kita pada saat ini,
kita dapat lihat dalam ayatnya yang ketiga, yaitu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang tidak sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang pertama tadi dikatakan adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan egois. Pada zaman sekarang ini tentu yang menjadi tantangan berat dalam berkeluarga adalah skater. Jadi tunggodang dohalak, banyak keluarga yang tidak di rumahnya tidak bertegur sapa hanya karena game dan lain sebagainya. Jangan karena hobi engkau tinggalkan istrimu. Jangan karena hobi engkau tinggalkan suamimu dan lain sebagainya. Jangan lagi ada yang berkata, audo tumibo, akunya suami, akunya kepala keluarga. Tidak bisa berkata seperti itu. Tetapi harus satu. Dan yang terakhir adalah harus dapat menghormati orang lain. Saling menghormati yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apa yang menjadi bukti kalau sudah ada kesehatian? Tentu harus ada bukti. Kalau tadi dikatakan resepnya, sekarang yang dicari adalah apa buktinya. Jika resep tadi sudah terpenuhi, indikatornya adalah damai dan sukacita. Damai dan sukacita. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, bukan karena makanan dan minuman kerajaan Allah, tetapi kebenaran dan kedamaian dan sukacita di dalam Roh Kudus. Aidada si panganan dot sinuon harajon di debata hati gorat dohot hadamion dohot lasniroha di bagasan tot di parbadia. Ciri kerajaan Allah dimulai dari kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, tidak ada damai, tentu tidak ada kebenaran. Pasti ada pelanggaran di dalamnya. Dan pemazmur menggambarkan dalam Mazmur 133 dikatakan, oh alangkah indahnya jika saudara seiman hidup rukun. Jika saudara seiman hidup rukun. Dan indikator yang berikutnya adalah sepun. Tentu kita ketahui embun seperti apa. Embun itu fungsinya adalah untuk menyejukkan. Berarti kalau dikatakan ada kesejukan, tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi yang merasa lebih dan lain sebagainya. Dan kita lihat, jika embun itu menetes akan menghasilkan pertumbuhan. Artinya ada capaian yang tercapai. Ada capaian yang tercapai. Indikatornya seperti yang berikut. Indikator yang terakhir adalah seperti minyak parfum. Tentu jika parfum itu harum dan kita suka, pasti kita akan selalu carinya. Tidak tahu pun mereknya, tapi kita tahu wanginya. Tahu kita wanginya. Untuk itu pasti selalu dicari orang. Pasti selalu dirindukan orang. Pasti selalu dirindukan orang. Sebuah lidi jika memukul atau menyapu sebiji lidi tentu tidak akan bisa. Kalau bisa pun mungkin sangat lama waktunya. Tetapi artinya
bagaimana kita dapat bersatu padu seperti lidi yang disatukan dapat menyapu. Kita dapat bersatu padu mengerjakan semuanya dengan gampang, dikerjakan dengan tujuan agar cepat tercapai dan dilakukan bersama-sama. Ada persekutuan, ada banyak hal yang tercapai. Ada persekutuan, ada yang dirindukan. Dan itulah yang dikatakan Paulus, persekutuan yang sehati dan sepikir. Bagaimana kita sehati dan sepikir, suami dan istri. Bagaimana sehati sepikir parumain dohot simatua. Bagaimana sehati sepikir dalam hal membantu keluarga dari kedua belah pihak. Intinya dapat sehati sepikir. Apa yang tergambar di hatimu, itulah yang tergambar. Kalau wajahmu memancarkan inner beauty, tentu hatimu sedang senang. Holanda murhing, hanya mukanya berkerut, perlu digosok, disetrika, tentu ada yang mengganjal di hatinya. Bahkan bukan hanya di mulut, mungkin bisa saja sampai ke tindakan. Bisa sampai ke tindakan. Itulah persekutuan orang Kristen, harus menjadi persekutuan yang sehati sepikir. Itulah cita-cita yang akan kita capai. Amin. Bapa dalam Yesus Kristus, kami puji, kami sembah yang memelihara kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini kami melangsungkan acara pemberkatan pernikahan Si Holan Manulang dan Dewi Teresia Boru Simanjuntak. Dengan kerendahan hati Tuhan, pada saat ini kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini, menjadikan keluarga ini yang sehati sepikir, menjadikan keluarga ini yang takut akan Tuhan, menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi keluarga maupun masyarakat. Bapa dalam Yesus Kristus, kami pada saat juga Tuhan berdoa buat keluarga Manulang dan keluarga Simanjuntak. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang ikut memberikan kesatuan hati kepada keluarga besar, memberikan sukacita, memberikan kesehatan yang daripadamu, agar apa yang menjadi impian mereka pada tahun ini juga Tuhan dapat tercapai. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat acara kami, dimulai pada pagi hari ini Tuhan, hingga nanti selesainya acara kami. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan dalam acara kami. Bapa dalam Yesus Kristus, banyak dosa dan kesalahan kami, tapi kami yakin percaya padamu Tuhan, Engkau yang menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji termuliakan namamu, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.